bahwa Yesus tetap baik dalam setiap kehidupan kami. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Aku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku arah. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk kembali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap selamanya Yesus, karena Yesus yang kami pegang teguh dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bersama dengan Yesus, maka kami akan dapat menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari ini kami jemaat-jemaat Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Evangelis Anita Weslatu Heru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga menjadi firman yang disampaikan menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami, baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat yang Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin setiap langkah mereka sehingga tiba di tempat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pada akhirnya
Kami tabiskan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Coba Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya rindu jemaat Tuhan menyanyikan ini dengan segenap hati ini. Kami mau nyatakan pagi hari ini bahwa Yesuslah yang terutama dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala keadaan, waktu kami diberkati, berlimpah maupun waktu kami kurang, Tuhan, kami menyatakan Tuhan Yesus tetap baik dalam setiap kehidupan kami. Yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat, Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. ini pengakuan kami Tuhan. Di Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya tetap Engkau Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan. Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tidak akan hilang Tuhan. Hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
syukur-Mu pagi hari ini. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa hanya Yesus yang terutama dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama kita. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Nyanyikan ini jemaat Tuhan, bahwa hanya semua itu karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, Kami yang ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, terima kasih, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. jemaat Tuhan, saya undang barikin berdiri. Nyatakan ini dengan imanmu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Semua karena anugerah. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan kami. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, Dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Bapa.
yang siap sama-sama kita katakan amin. Ada semangat pagi hari ini Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, kita akan diberi kuasa dari Tuhan, amin. Kita menyatakan ku diberi kuasa. Percaya Tuhan kita sungguh besar, katakan haleluya. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
saatnya kita mau panggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas mimbar agar didoakan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memanggil, memilih anak-anak kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mereka akan mengikuti ibadah Awesome Kids Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah ini Tuhan. Anak-anak kami Tuhan akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Mereka akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur Tuhan, anak-anak kami dapat bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kakak trainer Tuhan, Kau berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga dapat Tuhan mengajar anak-anak kami Tuhan dengan secara baik Tuhan Yesus. Mereka akan memuji, membesarkan-Mu Tuhan. Mereka akan menari, melompat Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Semua guna untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan orang tua Tuhan Yesus. Kau berkati setiap usaha pekerjaan orang tua. Biarlah Tuhan mereka dapat mendidik anak-anak kami sesuai seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa tak terbatas kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang ada di setiap musim kehidupan kami. Proses hidupku di detik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Hanya Engkau yang kami Kau percaya. yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Berikan kemuliaan hadirat. Puji nama
Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Maaf HP, kalau nggak diambil nanti saya. Kok baru saya udah pada ketawa. Saya mau apain ayo? Saya kalau bahasa Jepangnya takpe. Saya ambil. Sekali lagi selamat pagi, selamat berbahagia, salam sejahtera. Ada waktu untuk perkenalan kah? Ada? Ada ya? Ada. Oke. Saya Anita Wells Latuheru, asal dari Maluku. Dulunya, sekarang Malumu, karena udah lama nggak kesana. Suami aku yang belum lama menikah, baru 45 tahun, masih 45 to go. Ya, kami dikaruniai 2 orang anak. Andy yang sudah menikah memiliki 2 orang anak juga, diberkati 2 anak, tinggal di Singapura. Kemudian anak kami yang kedua, Allison, tinggal di Inggris, bekerja di sana. Hari ini penuh sukacita, saya ditemani oleh Bapak dosen dari STT Pelita Hati yang adalah juga Bapak Pendeta Roni Rahandra MTH. Kita selalu berdoa semoga ujian proposal skripsi cepat selesai. Nggak selesai-selesai ya Pak dosen ya. Juga ada Santi di sini yang adalah pengerja dari GBI Taman Mini Square. Ya, maaf, Bapak Pendeta dari GBI Star Life Renon Denpasar. Jadi kita rame-rame ke sini. Karena kebetulan Tuhan izinkan kami akan ke Ambon pada hari Rabu. Pelayanan kami di sana khusus untuk lansia yang membutuhkan kacamata baca. Karena beliau-beliau merasa bahwa dengan usianya beliau ini terjauh dari kebiasaan untuk membaca Alkitab. Dan jadi kami diundang ke sana. Dari Yayasan Bejana Kasih Abadi, kebetulan Tuhan izinkan sudah 16 tahun kami setiap tahun melakukan program GUE, Gathering Usia Emas, yang kita mulai di sini sebetulnya di Cibubur. Kemudian ketika kami mulai bolak-balik ke Bali, kami lakukan di Bali. Dan sekarang kami diundang untuk ke Ambon, maka kami akan membawa kacamata. Lansia yang terdaftar sampai saat ini 110 orang. Kami dengan bantuan banyak orang kami sudah mengumpulkan dana untuk membeli kacamata. Program pertama adalah minggu lalu cek kacamata di sana. Tetapi Tuhan punya rencana beda sehingga ada 140 kacamata bekas yang diberikan kepada kami dari orang-orang asing yang tinggal di Sanur. Jadi kami akan membawa kacamata bekas itu, kami akan coba kepada mereka yang pas, yang tidak pas kita akan pertahankan frame-nya dan akan dibuatkan lensanya. Tidak hanya itu saja, kami juga kemudian diminta untuk malam puji-pujian. 300 remaja di sana dari 3 desa, Kilang dan desa sekitarnya. 300 remaja ini minta dilayani untuk malam puji-pujian. Kami juga dalam tim kami didampingi oleh Bapak Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Bandung. Kirim salam ke Bapak Indra. Pak Glenn kirim salam. Kami sama-sama Latuheru, jadi dari satu suku. Jadi Glenn akan ikut dengan kami, Bung Ron ikut dengan kami, Santi juga akan ikut dan kami akan melayani di sana 300 remaja. Dari sana kami menyeberang dengan perahu speedboat ke Seram. Ada 50 lansia yang ingin sharing life kehidupan mereka di pedalaman. Mereka non-Kristen dan kita juga tidak melayani, kita tidak ke sana untuk melayani mereka dalam iman Kristen, tetapi kita melayani ke sana karena kami adalah orang-orang Kristen. Lain ya, beda tipis. Oke, saya akan memulai pelayanan saya ini dengan sebuah cerita.
sepasang dewasa muda yang dating, ya, selama 3 tahun mereka dating. Kemudian satu hari mereka memutuskan untuk bertunangan dan kemudian menikah. Jadi 3 bulan mereka bertemu dan selalu pembicaraan itu mulai mengerucut, mulai ke rencana pertunangan dan rencana pernikahan. Tetapi dalam proses itu terjadi cekcok antara mereka berdua. Ada kemarahan, ketidaksukaan dengan salah satu program, sehingga mereka tanpa mereka sadari mereka bermusuhan. Jadi selama 1 minggu mereka tidak berkomunikasi. Selama 1 minggu masing-masing merasa enggak mau ngomong, enggak mau saling menghubungi, enggak mau duluan. Jadi selama 1 minggu mereka tidak berkomunikasi. Sampai akhirnya dia yang wanita mendapat telepon bahwa dipanggil oleh orang tua dari yang lelaki. Dia datang ke sana mendapati ibunya sedang menangis dan banyak orang, dan diketahui bahwa pacarnya kecelakaan meninggal dunia. Jadi mereka sedang menunggu jasadnya untuk datang dan dikuburkan, menunggu mereka datang. 1 minggu, 7 hari, 168 jam berkomunikasi. Seiman kita membuka Alkitab kita, kitab suci atau HP suci, tab suci. 1 Petrus 4 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, Allah Pengasih, Allah yang Maha Adil, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari demi hari, malam berganti pagi, kami tahu Engkau ada. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu. Tuhan, pada hari ini hamba-Mu yang penuh kelemahan perlu kekuatan agar Engkau bisa menyapa jemaat-Mu di sini. Katakan apa yang Engkau ingin katakan Tuhan, agar semua kami di sini boleh belajar dan mengubah apa yang perlu kami ubah. Kami mohon Roh Kudus bekerja berkarya di dalam kami. Beda dengan lagu yang kami dengar bahwa kami akan berjalan dengan Tuhan. Yang ingin kami katakan adalah kami sudah sedang berjalan dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakkan kami, sapa kami, diamkan suara-suara dari luar, diamkan suara-suara dari dalam, berikan kami kemampuan untuk fokus dan hanya mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Allah, kami memohon dan bersyukur. Amin. 1 Petrus 4, ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan untuk bapak-bapak sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Orang Kristen. Kita mengatakan Successful Life. Ya, itu yang akan kita bahas. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain yang dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah mereka yang sudah mendengar, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Sesuai dengan judul, hidup orang Kristen, berarti hidup kita ya.
kita orang Kristen. Memang kadang-kadang kalau tanya orang apa gitu, kita bilangnya orang Ambon gitu kan. Orang Kristen, oh orang Kristen, agamanya Kristen. Tapi kita orang Indonesia, sukunya Ambon. Saya dan Pak Roni. Yang lain banyak suku di sini ya. Ya, sejak kecil sebetulnya saya sudah sering mendengar Maranatha, ya, kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari ini, sampai hari ini, saya 67 tahun. Bulan depan 68. Jangan lupa ya, saya kasih tanggalnya nanti. Supaya ukuran kaki 39. Sudah sering saya dengar dari dulu, Maranatha, kedatangan Yesus sudah dekat. Di depan pintu, tapi kok gak datang-datang ya? Gak datang-datang. Dan sekarang dengan usia saya segini, saya bersyukur belum datang. Ya kan? Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan hari itu? Apakah boleh, apakah baik bila kita mempertahankan gaya hidup kita yang sekarang? Tanpa menghakimi siapapun, apakah gaya hidup ini yang Tuhan ingin jumpai saat Dia datang lagi? Mungkin pada zaman sekarang banyak orang yang sebelum usia 67 pun sudah menjadi manusia instan ya. Apa-apa cepat, apa-apa now gitu kan ya. Majalah juga namanya now gitu. Enggak ada yang tomorrow gitu ya. Kalau seminar kepemimpinan banyak yang datang. Kalau seminar menjadi pengikut yang baik enggak ada yang mau datang. Semuanya mau jadi pemimpin gitu kan ya. Saya diciptakan menjadi kepala, bukan ekor. Sampai di kantor kena PHK bingung. Katanya saya kepala, kok saya dikeluarin gitu ya. Ke gereja lagi, gereja bilang jangan takut. Tuhan punya rencana yang lain. Loh, terus hari ini gimana gitu. Jadi ini semuanya karena ada unsur instan. Maunya instan, maunya sekarang. Terus Tuhan Yesus mau datang sudah di depan pintu. Kok belum? Gitu kan? Lah, terus gimana? Kapan? Ini semua yang kita hadapi sekarang. Apakah cara kita melihat, mendengar apa-apa yang terjadi setiap hari? Setiap hari ada modus penipuan yang baru, ya. Bisa saja yang tertipu orang Kristen atau yang menipu orang yang beragama Kristen. Siapa yang tahu? Berapa bulan yang lalu saya dapat kesempatan untuk membawakan firman di penjara di Denpasar, di Tabanan. Penjaganya mengatakan, hari ini banyak yang akan hadir ibadah. Saya sedih. Saya pikir nggak ada orang Kristen di penjara Tabanan, taunya banyak. Dan bukan anak-anak muda, orang-orang yang sudah dewasa. Jadi saya pikir saya kebetulan berteman anggota dari LAI tapi juga berteman dengan Bapak Engki. Jadi kita beli Alkitab edisi baru itu ya, yang edisi 2 ejaan baru kami bagikan di penjara. Beberapa mengatakan sudah punya. Kalau sudah punya terus ngeluh di sini ngapain gitu kan ya. Jadi adalah kekecewaan. Terus adalah itu kan manusiawi. No, kita nggak bisa mengatakan itu manusiawi. Kita punya buku pedoman yang harus kita baca, kita pahami dan kita lakukan. Jadi ini semuanya yang membuat kita bertanya-tanya, kedatangan Tuhan itu kapan? Kalau kita mau mengikuti langkah yang pertama adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini sudah kita ketahui, yang gempa bumi, yang kelaparan, ekonomi dunia yang terpuruk, sakit penyakit, itu semua juga ada. Peperangan juga ada di Alkitab. Tapi bukan itu yang ingin kita bicarakan. Yang ingin kita bicarakan itu adalah proses. Proses di mana Tuhan sendiri di Matius 24:33 mengatakan ketika kita melihat semua itu kita harus tahu bahwa kedatangannya sudah dekat.
bahkan di depan pintu. Buka pintu sudah. Dari segala sesuatu sudah dekat, dan tentu saja harusnya itu membuat kita bergetar ya. Sudah dekat. What do we have to do? When are we going to do it? How are we going to do it? Gereja punya tanggung jawab yang besar. Sekolah punya tanggung jawab yang besar. Orang tua punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana gaya hidup kita? Continue, renew, refresh. Which one? Apa yang akan kita lakukan? Melanjutkan apa yang kita lakukan sekarang. Baikkah? Mungkin. Kita tidak tahu. Masing-masing kita punya Alkitab, masing-masing kita membaca, masing-masing kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai pengikutnya. Tahu. Apa yang Tuhan inginkan, kita tahu. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Saya dari GPIB Cimanggis, kalau di Bali saya GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali. Sering 15 tahun belakangan ini mendengar lahir baru, hidup baru. Artinya apa? Enggak tahu, karena hidupnya masih sama. Ya, masih sama. Bicaranya memang lebih baik, tapi yang lain-lainnya masih sama. Jadi itu kira-kira kalau kita ingin mempersiapkan diri, mari kita melihat yang pertama tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua, persiapan apa yang harus kita lakukan atau tidak perlukah kita melakukan persiapan? Matius 24 ayat 38 mengatakan banyak yang cukup terjebak dalam menghasilkan lebih banyak uang untuk diri sendiri atau dalam membuat nama untuk diri sendiri. Ini tertulis di Alkitab banyak-banyak dengan ucapan yang berbeda dengan arti yang seperti itu. Tampaknya orang dunia sekarang sibuk mencari keuangan, sibuk mencari dana, sibuk menghidupkan keluarganya. Anak-anak harus sekolah ke luar negeri, kelompok harus kelompok ini harus makmur, sehingga waktu yang dipakai untuk berdoa berkurang, tetapi waktu untuk persekutuan lebih banyak. Hidup baru, lahir baru tadi. Nothing is new. Belum ada yang baru. Semuanya masih fakta bahwa makin dekat kita dengan Tuhan, harusnya kita berubah. Belum. Harusnya kita mengikuti gambar, contoh, ya, role model yang kita punya. Mempersiapkan kedatangan Kristus bukan dijadikan prioritas untuk banyak orang. Karena apa? Karena saya udah dengar itu waktu kecil, tapi ternyata belum datang. Jadi nggak usah buru-buru, masih lama. Jadi kita nggak usah mempersiapkan sekarang. Dan ketika kita sepakat untuk menjadi perempuan-perempuan bodoh yang membawa pelita tanpa minyak, akan ada penyesalan. Di mana kita berdiri? Apakah ada waktu untuk kita untuk menyesal? Saudara-saudara yang terkasih, maukah kita ada di kelompok itu? Maukah kita mengatakan, oh, it's here, ternyata di sini, sekarang saatnya. Apabila kita mengatakan bahwa saya pengikut Kristus, saya telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya pribadi. Itu baik dan benar. Tapi itu awal dari kepercayaan dari iman itu sendiri. Setelah pengucapan itu harus ada action taken. Harus ada perubahan dalam perilaku. Harus ada tindakan-tindakan yang dilakukan agar ucapan itu, saya pengikut Kristus, itu bisa dipertanggungjawabkan. Jujur, kalau kita semua
Ibu saya kemarin merayakan hari ulang tahun yang ke-95. Tidak ada sakit gula, tidak ada high cholesterol, tidak ada high blood pressure. Kalau kita semua dianugerahkan usia panjang seperti itu, apakah kita siap? Karena saya bergumul dengan orang lansia sejak saya berusia 50, dipercayakan sebuah gereja menangani lansia sejak saya usia 50. Dan makin bertambahnya dengan sekarang skripsi yang saya lakukan mengenai kegunaan, manfaat dari pastoral counseling untuk lansia, meyakinkan mereka ada keselamatan setelah kematian. Itu kalau di interview mereka, jawaban mereka hanya 2, ketakutan kematian, hanya alasannya 2. Yang satu, betul nggak sih saya bisa diampuni? Karena yang saya lakukan itu, wow, nggak bagus. Betul enggak? Menangis mereka mempertanyakan, betul enggak sih? Yang kedua, mengapa mereka takut mati adalah saya belum melakukan amanat agung. Belum ada orang yang saya bawa, saya kenalkan kepada Kristus. Jadi yang pertama, tanda-tanda. Yang kedua, apakah persiapan itu perlu? Yang ketiga, kebutuhan akan gaya hidup yang tepat. Bukankah Tuhan kita sendiri memerintahkan kepada murid-muridnya untuk setia? Ya, saya kemarin dapat lagu dari Mike Mohede. Selidiki aku, lihat hatiku, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Nice ya? Aku suka lagunya tapi gak bisa nyanyi. Jadi aku gak nyanyi. Yesus mengharapkan kita menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang kita imani, sesuai apa yang kita baca, sesuai dengan apa yang kita dengar. Kita harus berguna, kita harus menguntungkan, dan kita harus efisien bagi Tuhan dari sumber yang kita miliki. Nah, ini menarik. Kadang-kadang kita mendengar ucapan yang mengatakan bahwa saya ada orang yang ingin memberi dari apa yang dia miliki, dan ada orang yang ingin memberi dari apa yang tidak mereka miliki. Gimana ceritanya? Ceritanya begini, nanti kalau saya punya uang, saya akan memberikan 5 juta ke sini, 20 juta ke sini. Itu Anda tidak punya. Anda sudah memberi sesuatu yang tidak Anda miliki. Apa yang Anda miliki? 24 jam. Itu yang Anda miliki. Itu pun nggak guarantee. It's not a guarantee that you have the time. Belum tentu kita masih ada setengah jam lagi, betul? Betul. Tetapi kalau kita mau bekerja, Tuhan akan menahan karena dia perlu pekerja. Ya kan? Ladang menguning, pekerja kurang. Jadi kita rame-rame jadi pekerja aja supaya panjang umur toh. Kayak itu orang Jepang yang umur 102 ditanya, Pak, apa rahasianya Bapak umur tua sampai 102? Dia bilang pura-pura budak. Kok dipanggil Tuhan jangan nyaut. Jadi diam aja kita di sini. Ya sih, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Dia menginginkan kita memberikan dia keuntungan dan kita harus efisien dan menggunakan apa yang kita miliki. Ingat bahwa segala apapun yang kita miliki can be gone just like that. Hilang just like that. Kita sudah sering membaca orang-orang kaya yang bangkrut. Ya, sering kita baca. Tapi bukan itu masalahnya. Dan kita punya rasa sedih buat mereka. Ya, tapi itu hanya menunjukkan kuasa Tuhan seperti itu. Jadi beria-ria di atas kemewahan is no need. Enggak ada gunanya. Tetapi ketulusan, kesetiaan, monggo beria-rialah. Karena itu yang menyelamatkan. Karena dia mengharapkan kita menjadi pekerja dia. Banyak yang masih harus kita lakukan. Setiap hari kita berdoa. Jujur, cerita pendek, tahun 2022 Februari saya dioperasi karena ada tumor di usus besar. Ketika di biopsi ternyata kanker stadium 3B. Langsung saya menulis surat WA kepada pendeta saya,
Bung Roni datang hampir setiap saya di rumah sakit, Santi langsung menyebarkan, minta didoakan. CT scan, kemoterapi 6 kali, CT scan lagi, kemudian PET scan, habis PET scan, CEA 3 kali. Tuhan izinkan bersih. Turun berat badan 11 kilo, naik 12. Jadi sekarang udah overweight. Tapi itu bukti. Kalau ada orang yang bilang, kalau Anita bicara tentang makan sehat nggak usah didengerin. Buktinya kemarin dia usus besar kena kanker. Saya bilang no. Jangan bicara saya kena kanker. Bicara saya sudah disembuhkan. You know, siapa di sini yang belum pernah pusing, belum pernah sakit gigi, belum pernah sariawan? Come on, disembuhkan. Jadi persoalannya, gue juga pernah kok dulu, nggak usah, gue juga dulu. No. Saya sudah disembuhkan, dan ketika saya disembuhkan, saya berdoa, kita bilang Tuhan pakai aku, kemanapun Tuhan mau kirim aku mau. Jadi kalau doa Tuhan itu, kok minggu ini saya nggak ada yang manggil ya, jadi saya udah simatupang sekarang, siang malam tunggu panggilan. Tapi memang sulit pendeta, bukan STH belum gitu ya, jadi harus teman-teman yang panggil kan. Karena gereja-gereja belum berani kan untuk panggil, walaupun GPIB pakai, GKPB pakai, GBI banyak pakai, GPDI juga. Jadi aku jalan-jalan gitu kan, jadi saya jadi kayak GKJJ ya, gereja Kristen jalan-jalan. Jujur sangat menikmati, mempelajari ayat, mencari tahu ya. Yang penting buat kita teman-teman seiman di sini, kita tidak buang-buang waktu membangun istana dari pasir, karena satu kali ombak datang, gone, rubuh. Kita lihat itu waktu anak-anak kecil ya, kita bawa ke pantai, bawa ember tumpuk, gone. Ulang lagi, you know, itu aja jangan kita lakukan, jangan kita buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu untuk membangun istana di dunia. Investasi untuk kehidupan perlu. Saya ini materialistik. Kalau ada perempuan yang tidak materialistik, sakit jiwa pasti dia. Kita harus, tapi bukan mencari kekayaan sampai menginjak-injak orang atau menipu orang lain, tidak. Apa yang kita dapatkan kita bagikan. Jadi pemberi, bukan peminta-minta, bukan penerima, jadi pemberi. We have to do it. Di sini dikatakan kita harus memberi sesuai yang apa kita miliki. Now, saya undang ibu bapak sekalian nanti sampai di rumah, duduk di kamar, matiin lampu, 15 menit dulu tanya, apa talenta yang kalian miliki? Apa yang Tuhan beri kepada kalian sebagai talenta? Ingat, talenta itu harus digandakan. Kalau ditanam diambil. 5 tambah 5 jadi 11. Karena si bapak itu dia nggak mau kerja, Bo. Diambil dikasih ke yang situ. Jadi yang kaya makin kaya di dalam Tuhan. Yang malas makin miskin di dalam Tuhan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita harus bergerak maju, kita harus tetap merubah gaya hidup kita. Kita harus menurunkan kelekatan kita kepada dunia dan meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. 3 hal yang harus kita perhatikan. Perhatikan tanda-tanda akhir zaman. Bahayakah bila kita tidak melakukan persiapan dan kebutuhan untuk gaya hidup yang baru. Dari ayat-ayat ini kita juga akan belajar bahwa hal pertama yang sangat penting adalah bagaimana kita mengelola jiwa dan pikiran kita. Ingat, kita diciptakan sesuai gambarnya. Kita hebat, punya otak, punya perasaan, punya keinginan, pakai untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita mengatakan saya tidak mampu, kita benar. Dan ketika kita katakan saya mampu, kita benar. It's up to us. Karena kita punya power. Hal kedua yang perlu dilakukan adalah mengasihi sesama Kristen. Ini unik banget. Ya, saya perhatikan kalau waktu sholat, ya, dimanapun Bapak Somad dan Bapak whatever
ada berhenti dia. Ya, masuk ke musola atau ke masjid berdoa. Ya, lain Kristen. Oh, ini bukan aliran gue. Ntar gue ke gereja yang lain. You know, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau aliran dan doktrin yang berbeda menjadi Tuhan kita? Sulit kasihi sesama umat Kristen. Tuhan jauhkan, hari ini ada perang, Katolik menyatu. Hari ini ayat Alkitab di Bogor dengan di Vatikan sama. Protestan sebelah ruko sebelah sudah beda. Oh, tapi kita bukan Protestan, kita Pantekosta. Halo? Ini yang membuat kita berdiri agak kaki sebelah gitu. Sekarang kita disuruh di sini katanya untuk kelengkapan mempersiapkan diri di akhir zaman kita harus mengasihi sesama Kristen. Lah, ke gereja sebelah aja nggak mau. Urusannya aliran kayak PLN gitu ya. Aliran listrik ntar disetrum gitu kan. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Jangan alergi mendatangi gereja lain. Aku senang kalau saya kebetulan, saya jujur, dimanapun saya ada. 2 minggu lalu kami di Singapura, kita jalan 1 kilometer. Presbyterian ya, church. Kita masuk ke situ. Mereka bernyanyi, tepuk-tepuk tangan, pendetanya juga bicara gitu. Kita dapat sesuatu. Tadi pagi kita pasang TV, kita dapat sesuatu. Kita dapat apapun yang kita mau, kalau kita mau. Kan gitu. Jadi kalau kita harus mengasihi sesama umat Kristen, ini challenge buat kita. Sesama umat Kristen, challenge. Kita yang ketiga adalah kita berkaitan dengan penata layanan kita masing-masing. Ingat bahwa kita harus memberikan sesuai dengan apa yang kita miliki. Di ayat 7 dikatakan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya, sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi kita harus tenang, kita harus sadar, kita tidak boleh pakai narkoba. Kalau pakai narkoba kita nggak sadar. Kalau kita minum minuman keras kita nggak sadar. Tapi ini kita harus sadar. Kita harus sadar dan kita harus berjaga-jaga. Kita harus be careful. Kita harus tahu bahwa waktunya akan datang. Banyak dari Anda seperti saya, kita punya kabel TV di rumah ya. Kita punya kabel TV, kita nonton macam-macam. Nah ini saya tidak anti kabel TV. No, menurut aku it's good. Ya, it's good kita bisa nonton macam-macam, kita bisa belajar macam-macam. Walaupun El juga udah capek, bulan Agustus, bulan Juni, bulan Juli saya cari cerita Natal aja gitu ya. Karena nggak usah mikir kan, lihat semuanya cantik-cantik, hiasannya bagus-bagus gitu kan. Tetapi sekarang ini ada yang namanya virtual reality. Virtual reality ini kita menjadi pelakunya di dalam game itu. Dan anak-anak memainkan itu. Setiap hari bisa saja anak-anak kita, remaja-remaja kita membunuh 10 orang di dalam game. Ketika mereka membunuh dalam game, mereka mendapat hadiah. Ada kebanggaan, mereka membunuh dan mereka menang di dalam game. Adiktif, kecanduan. Dia akan bermain lagi dan bermain lagi. Sampai akhirnya dia menjadi juara karena dia mampu membunuh 10 orang per hari. Listen, ketika dia membunuh ada kepuasan karena dia dapat hadiah. Nothing happen. Tidak ada yang terjadi dengan dia. Tidak ada. Tetapi kebutuhan untuk merasakan sukacita itu dia butuhkan. Dan dia akan mulai berulah di luar game. Dia akan berulah di reality life. Dan ketika dia membunuh di sini, nothing happen. Ketika dia membunuh di sini, something happen. Big time. Bagaimana kita? Saya dibesarkan dengan kebanggaan bahwa
orang-orang dari negara-negara Kristen, pencipta, ya, yang dari bel, ya, telepon, ya, mobil-mobil segala. Sekarang ini yang menciptakan game-game yang merusak juga dari mereka. Terus kita di mana? Kita sebagai orang Indonesia di mana kita? Anak-anak kita pintar-pintar, tapi tidak menciptakan game yang friendly, yang penuh kasih, karena membosankan. Game yang penuh kasih membosankan, nggak exciting. Ini bahaya. Bagaimana kita akan merubah gaya hidup kita kalau kita terus mengikuti arus duniawi seperti ini? Kita harus berhati-hati, karena itu anak-anak adalah titipan dan tanggung jawab kita, betul? Udah ngantuk belum? Belum? Oke, aku juga belum. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sadar? Ya, kebutuhan ekonomi memaksa kedua orang tua bekerja. Anak-anak dikasih les yang banyak. Ya, les piano, les nari, les bahasa Inggris, les bahasa apa. Udah gak ditanya lagi, kira-kira talenta yang Tuhan kasih buat dia apa ya, supaya kita bisa lipat gandakan, supaya kita bisa, enggak, kasih les aja, karena mami pulangnya nanti malam jam 8, jadi les. Itu juga hati-hati. Saya tidak menghakimi dan saya tidak mengatakan salah, saya hanya berkata hati-hati. You know, harus kita perhatikan bahwa one day dengan kehendak Tuhan kita nggak ada, mereka itu jadi apa gitu ya. Who are they gitu loh. Apakah mereka melakukan seperti yang kita inginkan, yang kita baca? Apakah anak-anak Kristen ini ngumpul sama anak-anak Kristen lainnya, beterek gitu ya, ngomongin tentang Alkitab, atau lucu-lucu? Ingat, aliran yang paling populer sekarang, yang gain ya, mendapatkan pengikut yang paling besar itu saat ini di Eropa dan Amerika, itu aliran namanya ateis. Itu paling besar. Ketika kita bicara secara individu, apa yang harus kita ubah dalam gaya hidup kita? Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, kapan terakhir kita duduk, menangis, mengatakan Tuhan terima kasih. Kapan terakhir kita duduk mengatakan Tuhan, ini doa ini belum terjawab. Apa yang harus saya lakukan? Keadaan saya sedang terpuruk, rumah tangga saya goncang, anak-anak tidak mau mendengarkan saya bicara. Kapan terakhir kita duduk seorang diri dan mengatakan, Tuhan, where am I going? Saya takut, saya punya penyakit. Kapan terakhir? Kalau jawabannya sudah lama atau gue udah lupa, sekarang saatnya. Pakai agar kita tidak tidur rohani, agar rohani kita tidak tertidur pulas, tetapi we are awake. Kita tahu bahwa Tuhan kita hidup, perubahan kita terima. Kita tidak takut dengan inovasi, tapi kita punya filter yang kuat, karena itu kehidupan kita. Mari kita mulai dengan memikirkan bagaimana caranya kita berhubungan dengan orang Kristen lainnya. Menghormati mereka, menghormati keadaan mereka, menghormati doktrin-doktrin mereka. Karena dengan iman kita percaya mereka menyembah Tuhan yang sama dengan kita. Beda dengan orang-orang ateis, ada dua macam ateis ya, yang kita tahu. Maaf. Yang satu ateis yang tidak percaya ada Tuhan. Yang kedua percaya ada Tuhan tapi dia tahu bahwa Tuhan ini tidak mampu melakukan apapun. Jadi ada dua yang berkeliaran di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau kita membicarakan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang-orang Kristen, bagaimana kita harus memberi, bagaimana kita harus beramah tamah. Saya tahu bahwa ada orang-orang, maaf ya, aku punya ini air minum
paling baik seluruh dunia. Kemarin kita ada 30 lansia di rumah merayakan ulang tahun mami, mereka semua dapat air itu. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengan mereka? Karena saya tahu ada orang-orang yang ke gereja, pulang gereja, besoknya minggu gereja, pulang. Tapi kalau ditanya itu ibu itu siapa namanya? Enggak tahu. Kalau ibu itu saya tahu, ulang tahunnya kapan? Enggak tahu. Kalau ibu itu saya tahu dia punya anak 2, sekolah di mana? Enggak tahu. No need to know. Pokoknya gue ke gereja. Bagaimana kita akan mengasihi mereka kalau kita tidak tahu? Padahal ini adalah hal kedua yang perlu kita tekankan. 1, diri sendiri. 2, mengasihi sesama umat Kristen. Nah, padahal di luar sana banyak aktivitas yang non atau ungodly ya. Ungodly, apa bahasa Indonesianya? Tidak rohani, ya kan? Tidak rohani. Ada di situ. Terus kita mau menasihatin mereka, kita mau ngobrol sama mereka, kita tidak tahu bagaimana karena kita tidak kenal. Oleh sebab itu saya tetap suka, mungkin karena saya sudah tua, saya tetap suka pulang gereja di depan itu ada biskuit sama teh panas. Terus mereka ngobrol gitu, gimana? Bapak udah pulang dari luar kota gitu. I like that, mungkin karena usia saya. But aku suka itu. Tapi anyway, setiap gereja punya itu masing-masing ya. Satu ayat yang menunjukkan kepada kita betapa berharganya ikatan persekutuan melawan iblis. Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya dan El waktu anak-anak masih kecil kita ke Pulau Komodo. Komodonya besar, lebih panjang dari ini. Yang pertama yang dikatakan oleh guide-nya adalah jangan terpisah. Karena kalau terpisah, dia akan ada di tengah-tengah. Kemudian dia akan lihat ke kiri dan dia lihat ke kanan. Yang jumlahnya paling kecil itu yang dia serang. Begitu juga dengan iblis. Dia akan memecah belahkan persekutuan dan diambil yang jumlahnya paling kecil. Orang Kristen yang suka menyendiri umpan yang paling hebat. Karena dia gampang dipengaruhi. Setelah dia dimakan, ya, dia akan kembali ke sini, memecahkan sini lagi. Dan dapat sini dia gabungkan ke sini. Lama-lama di sini yang banyak. That is how they work. Itu iblis bekerja seperti itu. Dia memecah belahkan dan kemudian merangkul yang jumlahnya paling kecil. Dan yang paling kecil itu tidak lama. Kecuali kalian, kita semua saling mengasihi dan kita katakan, come on, you know, ayo kita kembali ke gereja, ayo kita kembali. Supaya jumlah di sini mengecil karena kita yang menarik. Itu kan dimana yang harus kita lakukan. Jemput mereka, orang tua dulu kita jemput. Untuk ke lansia gathering kita jemput gitu. Sekarang jarang karena orang tua itu kolektifnya kecil. Jadi mereka bukan prioritas di gereja. Berdoa supaya kita semua bisa jadi tua, terus dicuekin di gereja. You see, kan what goes up must come down katanya ya. Jadi satu hari itu siklus itu akan kembali seperti itu. Tadi pagi saya baru ngobrol sama mungkin Bung Roni atau Pendeta Agnita di rumah. Saya bilang setiap anak memiliki budget untuk orang tuanya tiap bulan. Sama Anda ya Bung Ron. Setiap anak memiliki budget yang dia serahkan ke orang tuanya setiap bulan. Dan dia melihat gereja. Ketika gereja merawat orang tuanya, uang itu masuk gereja. Karena papa mama ada persekutuan, papa mama ada outing, kalau papa lagi sakit didatengin, kalau mama lagi sakit ada yang mendoakan. Jadi uang ini ke sana. Ketika dia tidak melihat hal itu di gereja, ada uang ini ke papa mama. Yuk kita makan kemana, yuk kita nonton, kita jalan-jalan, kita piknik. Gereja tidak akan didapat uang itu.
Padahal gereja membutuhkan uang itu untuk operasional, untuk lebih mengabarkan Injil ke pelosok dunia. Tapi mereka tidak mau merawat orang-orang lansia. Uangnya ada di sini, ada di anak-anak. Ciputra, saya kenal perusahaan itu walaupun tidak kenal tapi tahu dan ya. Mereka strategi mereka 15 tahun belakangan ini, 20 tahun belakangan ini saya harus katakan jempol. Begitu mereka membuat rumah-rumah kecil, yang diterjang adalah orang tua. Mereka katakan, Oma, kan cucunya nanti mau kawin, nggak mau beliin hadiah rumah. Karena dia tahu yang muda-mudahan kere, masih cicil motor, masih cicil rumah, you know. Jadi nggak usah urusin mereka. Tapi gereja perlu mereka karena ini kelanjutan, is the new generation. Tapi lansianya jangan dicuekin. Because you need the lansia. Jadi ibu bapak, itu adalah pekerjaan setan yang memecah belahkan. Kita harus menjaga diri kita dengan penuh kesadaran, jaga diri. Kita harus saling mengasihi. Itu semua untuk individu. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana gereja meningkatkan jemaat? Metode penyampaian, metode kunjungan harus dirubah. Karena mereka adalah orang-orang TV kabel. Mereka adalah orang-orang zaman now. So, komunikasinya harus berubah. Kalau saya mengatakan kepada orang ateis, menurut 10 perintah Allah, ada nomor 6, jangan membunuh. Dia langsung dia blok. Saya tidak percaya Alkitab. Selesai urusan kita. Tapi ketika kita bertemu dengan mereka, kita katakan, sekarang hukum sudah demikian baik ya. Kalau kita membunuh itu, aduh, hukumannya begitu berat. Konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu bukan main. Zaman sekarang mencari pembunuh itu gampang. Media-media ada. Dengan itu dia masuk. Jangan membunuh kok katanya, tapi kita nggak bilang ada di nomor 6. Nah ini yang gereja harus lakukan. Ketika gereja ingin menambah jemaat, kenali wilayah kalian, kenali orang-orang yang ingin kalian hubungi, dan pakai atau tidak Alkitabnya. Tapi bahasanya harus dipakai. Ayatnya tidak penting, nomor pasal nggak usah. Tapi katakan dengan mereka bahwa bersekutu dengan umat-umat seiman itu penting. Bukan kata Alkitab, kata gue gitu kan waktu jualan. Buktinya waktu saya sakit kemarin, itu teman-teman yang datang doain, ngobrol-ngobrol aja, cincai lah. Makan bakso di pojok jalan, membuat mereka merasa tertarik daripada mereka nongkrong-nongkrong sini. Sama aja nongkrong-nongkrong sini, namanya juga nongkrong. Cuman lingkungannya beda, teman yang nongkrong bersama juga beda. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk sukses, to have a successful life, you have to change your mindset. Untuk sukses Anda harus merubah gaya hidup Anda, siapapun Anda. Karena kedatangan Kristus sudah dekat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan-Mu sudah kami dengar. Berikan kami kemauan Tuhan, agar sapaan-Mu ini boleh menjadi pedoman kehidupan kami. Berikan kami kemampuan dan keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Ibu Evangelis Marta yang sudah Anita,
Kenapa saya ingatnya Marta gitu ya. Oke. Terima kasih buat Ibu Evangelis Anita Wells Ratu Heru yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam segala apapun yang dikerjakan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merespon kebaikan Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan pengumuman informasi pelayanan gereja. Kami gembala pengerja mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah beribadah bersama dengan kami, baik jemaat yang baru pertama kali ataupun jemaat yang setia beribadah bersama kami. Biarlah pelayanan kami bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pelayanan diakonia. Gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung, dan lain-lain. Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pelayanan ini dapat menyalurkan melalui kotak persembahan yang ada di depan dan juga di bawah. Selanjutnya, Sunday Service Minggu tanggal 24 September 2023 seperti biasa jam 10 pagi on-site dan online bersama saya Pendeta Okni Sigarlaki. Selanjutnya ibadah SDK. Ibadah SDK Glo Cibubur Community dilaksanakan setiap minggu secara on-site. Diharapkan setiap jemaat, setiap pengerja bisa mendaftarkan diri dan bergabung dalam SDK. Untuk ibadah disesuaikan dengan lokasi kediaman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, SDK kita berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi kita dibagi per wilayah. Kalau sebelumnya kita masih online, sekarang sudah on-site. Berapa keluarga yang ada di wilayah itu bisa beribadah bersama-sama. Selanjutnya, ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan online bersama Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Bapak Indra Sigarlaki. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, GCC ada Bazar Food. Bapak Ibu yang rindu makanan Manado, makanan Jawa, makanan Nusantara, bisa order, dan ini sistemnya PO. PO dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat dan disebarkan atau di delivery hari Minggu dari gereja. Yang rindu untuk ikut dalam Bazar Food ini bisa menghubungi pengerja yang ada. Selanjutnya, wow, ini berita baru. We are open. GCC Corner Cibubur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap Senin sampai Sabtu ada GCC Corner di bawah. Dibuka jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Bapak Ibu yang rindu untuk GoSend, GoFood ya, bisa. Jadi gak perlu datang ke gereja. Mungkin yang di daerah Cibubur jauh sana terlalu jauh untuk ke kota wisata. GoFood aja. Telepon aja Pak Anton, Bu Dina, atau siapapun. Dan di situ ada nomor HP-nya ya. Setiap hari Senin dan Sabtu. Kami sudah merasakan, mantap. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam upaya penggalangan dana, sarana dan prasarana gereja, gereja menjual kupon menabur berkat berhadiah dengan harga kupon sebagai berikut. 1 kupon 10.000, 1 buku 1 juta, isinya 100 lembar. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membelinya setelah ibadah selesai atau bisa menghubungi pengerja yang ada. Hadiahnya nyata Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya digambar saja. Ada tape, ada kulkas, ada
TV, ada oven, mesin cuci, keperluan rumah tangga pokoknya. Pasti ibu-ibu ini sudah, saya harus dapat yang sana ya. Kebetulan di rumah saya mesin cucinya sudah rusak. Jadi saya berdoa saya untuk dapatkan itu. Haleluya. Pelayanan doa dan konseling. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu didoakan atau mau konseling, dapat menghubungi nomor 0812 1022 7507 untuk pria, dan untuk wanita di 0896 6768 3052. Selanjutnya, informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur, diakonia, pengadaan gedung gereja bisa ditransfer di nomor rekening 572 5972 111 atas nama GBI Glow FC Cibubur. Yang kedua, persembahan persepuluhan, pelayan altar di transfer ke 740 1488 999. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebagai info Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan nanti, di depan ada 2 kotak. Yang satu untuk ucapan syukur dan yang di sebelahnya untuk perpuluhan dan para pelayan Lewi ya, kaum Lewi. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, ada satu firman Tuhan yang saya bacakan buat kita semua. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat, maha luar biasa. Terima kasih Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang sudah ditabur, biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman itu bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami umat-Mu, baik kami yang ada di gereja, baik pun kami yang ada di rumah masing-masing, kami akan selalu menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Anita Wells Latuheru, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, biarlah segala yang dilakukan, segala yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Pekerjaannya, rumah tangganya, keluarganya, suami, anak-anak, cucu-cucu, Kau berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan Kau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau merespon segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, sebelum kami memberikan persembahan, sebelum kami memberikan yang terbaik, Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Berdoa untuk tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, biar Engkau berkati mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita memberikan persembahan sambil kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Sebab Allah sanggup
Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Anita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pertama kali saya diminta Pak Anton, Bu Anita mau melayani ya. Kemudian saya bilang kirim fotonya. Saya pikir orang bule ini, ya kan? Saya baru tahu Latu Heru baru kemarin. Ya, puji terima kasih buat juga tim yang sudah bersama-sama datang di Glo Cibubur. Dan inilah pelayanan kami, ya, gereja yang kecil tapi kita semua penuh sukacita ya menyambut Bapak Ibu. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa oleh anugerah Tuhan kami boleh ya Tuhan menikmati kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang Tuhan kirim bagi kami semua. Kami sungguh diberkati. Kami sungguh ya Tuhan iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Banyak hal-hal yang baru yang kami boleh dapatkan dari kebenaran firman-Mu. Kami menopang doa buat Ibu Anita, suami, istri, anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga besar diberkati Tuhan. Bahkan bersama tim yang ada, kerabat yang ada, Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang terus membuat mereka berhasil melihat hal-hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Engkaulah yang kami perlukan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang memberkati perjalanan kami, apapun kendaraan kami gunakan, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kami berpisah juga kami terus berdoa, menopang doa buat bangsa dan negara kami. Setiap program-program yang sudah dijalankan, baik itu pembangunan IKN, Tuhan yang memberkati. Bahkan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah, Tuhan juga yang memberkati. Bahkan persiapan pemilu, Tuhan juga yang memberkati. Kami rindu Indonesia aman, kami rindu Indonesia damai. Kami rindu Indonesia diberkati Tuhan, sehingga bangsa Indonesia pun dapat menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gereja tempat, gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan yang memberkati para penginjil, para hamba Tuhan, para pendeta. Tuhan yang memberkati, Tuhan urapi, sehingga ya Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena inilah menjadi kerinduan kami, sehingga pada saatnya nanti setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelur percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Kami juga berdoa buat senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lomoindong, bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Tuhan yang memberkati pelayanannya sepanjang hari ini, bahkan kemanapun dia melayani, kiranya tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib terus menyertai pelayanannya. Nama Tuhan dimuliakan. Bahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum bisa hadir hari ini karena sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat masih ada dan itu akan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang menderita karena sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban berat Tuhan tolong, Tuhan berkati. Yang mengalami kesulitan hidup, Tuhan ulurkan tangan-Mu, bukakan pintu-pintu berkat atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan saling menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati, mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah
yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih, serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya.